Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di sekitar kita. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas video yang berjenis ngelistrik ya, atau video yang edisi listrik. Nah, dimana video jenis ngelistrik ini memang yang membesarkan channel ini ya, terutama memang mendapat penonton yang paling banyak untuk edisi setiap konten ngelistriknya. Nah, di sini saya memang lama banget ngedapat buat konten ngelistrik, dan kali ini saya akan membuat konten ngelistrik yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman ya. Ya, mungkin saya tidak bisa menampilkan komentar-komentar daripada teman-teman, namun yang jelas di setiap video ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya coba jawab, walaupun saya menjawabnya tidak dengan secara langsung ya, namun di sini saya akan menjawabnya dengan cara simulasi. Oke, saya akan mulai dulu videonya. Nah, di sini saya sudah ada gambar yang baru saja saya gambar ini ya, merupakan rangkaian kabel fase yang tidak langsung kabel fase yang langsung menuju lampu. Nah, di sinilah pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang terletaknya yang sering ditanyakan ya, dimana setiap video yang saya buat tentang editing listrik biasanya di sini saya ada gambar lagi satu di bawahnya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini yang seperti ini ya, yang biasanya saya buat di setiap video-video yang saya buat untuk teman-teman ya. Dimana di sini ada tulisannya ya, kabel fase langsung menuju saklar, bukan langsung menuju lampu. Apa itu kabel fase? Bagi teman-teman yang belum tahu, kabel fase itu adalah kabel positif atau kabel yang berisi aliran tegangan listrik ya, yang kalau kita pegang itu biasanya nyetrum ya. Nah, kemudian kabel netral itu merupakan kata lainnya daripada kabel negatif ya. Kabel ini jika kita pegang itu tidak akan kesetrum, kecuali teman-teman mengalami luka atau tepat kena di lukanya ataupun di bagian-bagian yang tipis, biasanya misalnya bibir atau lidah, itu biasanya tetap kena setrum ya kalau kita memegang kabel netral. Nah, di sini biasanya kabel yang pemasangan atau instalasi yang biasanya di yang standar oleh PLN ya, seperti ini ya. Dimana di sana saya jelaskan ini yang warna biru ini. Di sini kenapa? Di sini kan teman-teman ada lihat kabel kuning, inilah kabel grounding ya, kabel grounding yang biasanya tidak banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Kenapa? Karena apalagi terutama yang di perkotaan atau di pegunungan itu yang listriknya cuma 450 PA atau 900 PA, itu biasanya kabel grounding itu tidak dipergunakan, hanya dibiarkan setelah keluar dari MCB itu dibiarkan, tidak disalurkan saja ya. Kabel grounding itu biasanya akan digunakan di gedung-gedung besar ataupun gedung-gedung tinggi pencakar langit, dan di perhotelan itu biasanya kabel grounding itu akan dipergunakan untuk meminimalisir kerusakan jika terjadi tersambaran petir kepada kelistrikan di bangunan tersebut ya. Nah, yang di sini kabel grounding yang warna kuning ini. Nah, sedangkan yang kabel biru ini merupakan kabel netral ya. Itu saya lambangkan sebagai kabel netral karena akan lebih mudah ya saya mengingatnya gitu. Jadi saya gunakan itu kabel netral untuk kabel fasenya. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, setelah kabel keluar dari MCB itu langsung menuju lampu ya, bukan langsung menuju ke saklar atau di plafon, itu tidak lagi turun ke saklar, melainkan langsung menuju lampu. Kenapa seperti ini? Ya karena di sini tidak cuma ada ini salah tulis, ini saklar ya. Kenapa tidak turun? Itu karena di sini cuma ada saklar saja, berbeda dengan jika ada stop kontak. Kalau ada stop kontak pasti akan ikut turun. Itu hanya menuju ke stop kontaknya saja, tidak menuju ke saklarnya. Itu yang terjadi ya. Nah, ini saya kembali, ini biru itu adalah kabel netral ya. Netral. Nah, itu kabel netral. Kemudian untuk kabel merah ini merupakan kabel fase atau kabel positif. Di sini biasanya seperti inilah yang terjadi jika pemasangannya sesuai dengan standar PLN ya. Dan kenapa banyak teman-teman bertanya, bagaimana Bang kalau kita balik cara pemasangan kabelnya? Yaitu kabel netralnya dipasang ke saklar, sedangkan kabel fasenya dipasang ke lampu. Apakah masih bisa menyala ataukah akan menyetrum
Nah, di sini saya akan jelaskan ini gambarnya ya. Gambarnya jika teman-teman fungsikan kabel netralnya itu ke saklar ya, lampunya memang masih bisa menyala. Saya sering jawab ya, jadi sering jawab kenapa kabel fasenya itu masih tetap, walaupun pasang di saklar masih tetap bisa menyala ya. Itu saya katakan seperti itu, tapi saya juga berikan alasannya seperti apa dan kemungkinan hal yang terjadi atau resikonya yang kemungkinan terjadi ya. Nah, di sini seperti biasa nih, saya nggak gambar ini karena tadi kelupaan ya bagaimana kabelnya, sama saja ya sebenarnya. Nah, di sini kembali ada kabel kuning, ini sebagai kabel grounding ya atau kabel ARDA ya. Nah, kemudian di sini kabel merah saya sudah jelaskan tadi, yaitu kabel fase atau kabel positif, sedangkan kabel biru adalah kabel negatif atau kabel netral. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, jika pemasangan seperti ini tegangannya 220 volt, 220 volt ya, 220 volt. Jika saklar dimatikan, di sini di bagian lampu ini akan tetap ada setrum ya. Berbeda dengan pemasangan, nah di sini berbeda dengan pemasangan kabel yang netralnya ada di lampu. Ketika saklar dimatikan, area lampu ini akan bebas dari setrum ya. Jadi ketika teman-teman memperbaiki kemungkinan ada kerusakan pada fitting lampunya itu dengan pemasangan yang seperti ini, yaitu kabel fase di saklar, ini akan barrier lampu ini akan terbebas dari setrum jika saklarnya kita matikan. Berbeda dengan yang ini ya, berbeda dengan instalasi yang bagian atas ini, kabel fase tidak ke saklar ya. Jadi ketika saklar dimatikan pun di sini akan tetap ada strum atau tetap ada tegangan, yaitu karena kabel positifnya itu langsung menuju ke lampu ya. Jadi ketika kita memperbaiki lampu atau fitting yang kemungkinan rusak ya, atau kita harus ganti lampu, kita harus mematikan MCB ataupun KWH-nya ini ya. KWH ini harus dimatikan ketika kita melakukan, karena agar di sini kabel fasenya ini terputus di bagian MCB ataupun di KWH. Jadi di sini tidak ada lampu lagi. Nah, misalnya kan banyak teman-teman yang misalnya ada 1 KWH itu digunakan untuk 2 KK ya. 2 KK ya, jelas kita cukup jauh. Misalnya kalau di tempat saya dulu pernah memakai 1 KWH itu berjarak 100 meter ya. Jadi kalau kita memasang seperti ini, kita harus mematikan KWH-nya dulu ya. Jadi itulah kemungkinan yang terjadi ya. Jadi di sini tetap ada strum. Nah, hal yang selanjutnya kemungkinan terjadi juga, banyak teman-teman yang kemungkinan awam ya ketika membuka lampu. Ketika membuka lampu juga ada sebuah hal buruk yang kemungkinan terjadi ya, yaitu kita bisa kena strum. Jika memang kita cara memegang lampunya salah ya. Nah, ini saya sudah persiapkan lampu ya. Nah, kenapa saya bilang berbahaya di sini ketika kita menggunakan lampu, membuka lampu ketika saklarnya, misalnya lampu ini sudah mati dan harus kita ganti ya. Kita kemungkinan membuka seperti ini. Kalau saya sih sudah tahu bukanya ya seperti ini, jadi aman. Namun banyak misalnya orang tua kemungkinan akan megang daerah sini ya, megang daerah sini, dan besinya itu bisa dipegang. Nah, seperti ini, besinya dipegang ya, tentu saja kita akan kena setrum. Sedangkan pakai rangkaian ini, kita saklarnya off, di bagian fitting ini tidak akan ada aliran setrum lagi. Jadi kita walaupun kita pegang bebas, kita pegang ininya juga ini ya, pegang dalamnya ini juga tidak akan ada setrum ketika kita menggunakan kabel fase yang menuju ke saklar. Berbeda dengan ketika kabel fase itu langsung menuju lampu ya, ketika MCB nggak dimatikan, saklar sudah off. Jadi walaupun saklar sudah off, kita bisa saja kena strum karena kabel aliran fasenya itu tak berjalan. Oke teman-teman, sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini, yaitu tentang edising listrik, dimana menjawab pertanyaan teman-teman, yaitu ketika kabel atau bahaya kabel fase tidak dipasang ke saklar. Nah, disinilah teman-teman bisa menemukan jawabannya ya.
Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta listrik atau ya sejenisnya ya. Jadi kita bisa belajar bersama, berbagi ilmu. Walaupun saya kemarin banyak dapat hujatan ya tentang video apa ya, tentang cara mengatasi jeglek di listrik 450 PA. Di sana saya sudah jelaskan ya. Padahal saya sudah jelaskan di sana ketika listrik 450 itu kelebihan beban memang akan terjadi jeglek. Walaupun itu juga bukan terjadi di listrik 450, melainkan di listrik besar pun berapapun dayanya, ketika kita menggunakan beban lebih dari apa yang dihasilkan oleh KWH itu akan terjadi jeglek. Nah, dimana saya jelaskan ketika itu adalah video saya tentang menjelaskan ketika listrik 450 hanya menggunakan TV atau cara menghidupkan TV satu saja terus sudah terjadi jeglek. Itu saya jelaskan di sana bagaimana cara mengatasi hal tersebut dengan cara memanjangkan kabel dari MCB ke TV itu ya. Jadi di sana saya dihujat katanya oleh anak kuliahan di sana, saya dihujat, namun saya jawab dengan pelan-pelan saja, jadi akhirnya beliau tidak jawab lagi ya. Oke, mudah-mudahan saya itu membuat video itu berdasarkan apa yang saya alami ya, bukan apa yang saya teorikan ya. Jadi yang saya buat di sini adalah tutorial yang memang benar-benar saya alami ya, sudah saya buktikan. Kalau hanya sebatas teori, saya tidak akan membuat video tersebut ya. Oke, semoga video-video di channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya juga tujuannya seperti itu juga, karena membuat video agar bisa bermanfaat untuk teman-teman selain menghasilkan ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.